video kali ini saya mencoba untuk berbagi kepada teman-teman tentang 10 tips dan trik untuk mempercepat Windows 11. Ya, Windows 11 sendiri ini sebuah varian Windows baru dari Microsoft. Ini saya sudah menginstal di laptop saya nih. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke bagaimana cara mempercepat Windows 11, terlebih dahulu bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, mohon kiranya dukung terus channel ini untuk menjadi channel yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Dengan cara silakan yang belum subscribe, silakan subscribe dan share video-video yang bermanfaat dari channel ini sehingga bisa berguna bagi banyak orang. Oke, kita langsung aja ke TKP teman-teman. Sebelum kita memulai mengatur setting Windows 11 kita, terlebih dahulu saya sampaikan dulu teman-teman, kita masuk dulu di spesifikasi Windows. Nah, kita cek sistem requirements dari Windows 11 ini seperti apa. Oke, nah ini Windows sendiri dari Microsoft udah menjelaskan ya, ini prosesornya minimal 1 GHz atau compatible dengan 64 bit prosesor. Kemudian RAM-nya 4 GB. Kemudian struknya ini 64 GB ya, ini sistem firmware. Oke, teman-teman bisa cek dulu spesifikasi laptop teman-teman sebelum kita menginstal Windows 11 di laptop kita atau di komputer kita. Kemudian ini grafik cardnya compatible dengan DirectX 12 ini teman-teman. Kemudian displaynya ini 720 ya. Oke. Windows 11 yang saya gunakan adalah Windows 11 Home Edisi. Nah, ini sudah saya install. Oke, setelah teman-teman kita pelajari tentang spesifikasi dari Windows 11 ini, nah mari kita setting Windows kita sehingga Windows kita tidak lemot, Windows kita tidak berat, hal-hal yang tidak perlu atau yang jarang kita gunakan dari Windows bisa kita nonaktifkan, atau juga kita bisa membersihkan sampah-sampah yang memang nantinya akan mempengaruhi kinerja dari Windows 11 kita. Oke, yang pertama, nah nih yang pertama adalah kita setting dulu speed booting dari Windows 11. Nah, untuk speed booting sendiri, kecepatan booting dari Windows 11 kita nih kadang ini variasi ya. Dia tidak ada yang cuma 4-5 detik ya. Ada yang sampai 10 detik, bahkan sampai 1 menit. Nah, itu tergantung banyaknya software yang kita install di Windows kita, dan itu kalau dijalankan di antar muka Windows kan mempengaruhi waktu untuk booting ya. Untuk masuk ke text manager ini di Windows 11 ini banyak cara. Ini cara cepat, klik kanan di icon star. Kemudian kita pilih text manager. Ya, kemudian teman-teman pilih startup. Oke. Nah, teman-teman lihat ini ya. Ini ada beberapa software yang memang tidak terlalu penting untuk aktif di antar muka Windows kita. Ini Power ISO. Oke, ini aktif ya. Menurut saya ini tidak terlalu penting untuk aktif di antar muka, kita nonaktifkan aja. Oke, kemudian kita lihat Windows Security. Oke, ini juga kita nonaktifkan. Ya, silahkan nanti teman-teman disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya
software teman-teman lain dari tampilan saya itu karena terinstall berbeda ya. Dan dilihat kalau software-software ya, misalnya ini ya, saya jarang menggunakan OneDrive ya, kita disable aja. Oke ya, silahkan nanti disesuaikan. Ini sangat mempengaruhi kecepatan booting dari Windows kita ya. Oke, jika sudah ya, silahkan langsung aja kita keluar ya. Oke, itu cara pertama. Nah, cara kedua teman-teman, kita akan bersihkan sistem kita dari sampah-sampah yang tidak kita butuhkan lagi. Kita masuk lagi ke setting, kita klik kanan di Windows, kemudian kita pilih setting ya. Nah, di sistem ini teman-teman pastikan kita memilih sistem, lalu kita pilih pengaturan storage-nya. Cikan ini nih ya, kita bersihkan file-file yang tidak dibutuhkan ini. Oke, caranya klik remove file, kemudian pilih continue. Nah, ini download ini tidak, ini dibatasi ya oleh Microsoft, ini tidak dicentang. Biasanya otomatis tadi yang beberapa file. Nah, ini kita biarkan aja karena ini rekomendasi dari Microsoft. Oke, ini cara yang kedua ya. Oke, untuk cara yang ketiga teman-teman, kita matikan background aplikasi ya. Nah, background aplikasi ini juga mempengaruhi sekali kecepatan Windows kita. Nah, ada beberapa aplikasi yang aktif di background dan ini mempengaruhi speed dari Windows kita. Seperti apa caranya? Oke, caranya adalah kita masuk lagi di setting teman-teman. Oke, klik kanan di icon menu start, kemudian kita pilih setting ya, kemudian teman-teman pilih apps ya, aplikasi. Kita buka aplikasi. Oke, di sini ada beberapa aplikasi yang di laptop saya yang sudah terinstall. Silahkan teman-teman menyesuaikan dengan laptop teman-teman. Nah, kita lihat aplikasi yang menurut kita tidak terlalu penting untuk beroperasi di latar belakang Windows kita. Oke, contoh nih, kita cek di sini ya, klik titik 3, kita cek. Nah, ini apa ya? Ya, ini aplikasi ini, kita pilih Advanced Option. Nah, di sini teman-teman kalau belum diaktifkan atau belum dibuat di setting ke Niver, ini masih rekomendasi Windows ya, ini masih rekomendasi Windows. Nah, karena menurut saya ini tidak terlalu penting untuk jalan di latar belakang ya, saya pilih Niver aja. Oke, kita cek lagi aplikasi lain, silakan nanti dicek ya. Contoh ini Maps, saya jarang gunakan Maps ya. Biasanya ini aplikasi-aplikasi bawaan Microsoft ya yang sering jalan di latar belakang. Oke, kita pilih Niver ya, nanti ini disesuaikan. Kalau misalnya sering jalan, kawan-kawan pilih Always. Kalau enggak, berarti rekomendasi dari Microsoft. Oke, nanti disesuaikan lagi dengan beberapa aplikasi yang ada di laptop teman-teman yang dianggap tidak terlalu penting untuk jalan di latar belakang atau background dari sistem kita. Ini sangat mempengaruhi juga kecepatan dari kinerja Windows kita. Oke, itu cara yang ketiga. Nah, cara yang keempat teman-teman, kita sering temukan adanya tips-tips dan trik secara otomatis sering masuk dan sering mengganggu pekerjaan kita, dan ini juga mempengaruhi kecepatan dan kinerja dari Windows kita. Nah, kalau dianggap ini tidak penting, kita matikan ya, kita matikan Windows tips dan triknya. Oke, caranya masih tetap di setting, klik kanan lagi, kita pilih setting ya. Kemudian teman-teman, kita di sistem ya, di sistem lalu cari notifikasi.
kayak ini. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang nanti akan ada tips triknya sering muncul di notifikasi di bagian kanan bawah biasanya, dan ini juga mempengaruhi kinerja dari laptop atau sistem kita. Nah, kalau misalnya ini masih tercentang, ya get tips ini masih tercentang, kawan-kawan bisa lepas. Kemudian ini juga bisa, kalau tidak dibutuhkan bisa dilepas, karena kita tidak menginginkan adanya notifikasi dari beberapa aplikasi dalam bentuk tips dan trik ya. Oke, itu cara yang keempat. Nah, cara yang kelima ini teman-teman, ini sangat penting sekali, yaitu kita matikan transparansi tema atau transparansi tampilan, yang ini juga sangat mempengaruhi kinerja dari sistem Windows kita. Kayak apa? Ya, caranya kita akan masuk di pengaturan pribadi. Kita klik kanan aja, nah, kemudian pilih personalize. Oke, setelah itu teman-teman, kita pilih color. Nah, transparansi efek ini kalau aktif kita bisa nonaktifkan. Ini untuk membantu juga kinerja daripada sistem Windows kita. Nah, kita lihat kalau saya aktifkan, di bawah ini akan berwarna biru dan temanya berubah warna ya. Jika saya nonaktifkan, ya dia akan kembali ke warna klasik. Nah, yang terpenting di sini bukan tampilannya, tapi bagi saya ini adalah sebuah kinerja yang nanti tidak mengganggu pekerjaan kita. Oke, itu penting sekali ya. Silahkan nanti kalau menganggap tidak perlu, ya di nonaktifkan aja transparansi efek. Oke, kemudian yang ke-6, kita matikan animasi dan visual effect. Ini juga penting ya. Nah, teman-teman, kita ke menu pencarian, kemudian kita ketik, kita cari view advanced system setting. Nah, yang ini. Oke, kita buka ya, pilih setting. Oke, ini punya saya hanya beberapa saja yang saya aktifkan. Kalau punya teman-teman nanti tercentang di lead Windows ini dan hampir semua aktif. Bayangkan ini nanti kalau RAM kita terbatas, kemudian prosesor dan VGA juga terbatas, ini sangat berpengaruh sekali dan membuat Windows kita menjadi lamban. Oke, ya, jadi nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau saya hanya aktifkan hanya beberapa saja. Ya, jika sudah, jangan lupa apply, kemudian oke. Nah, itu cara yang ke-6 ya. Kemudian teman-teman, cara yang ke-7 adalah kita defrag atau optimize hard disk kita. Ini juga berpengaruh. Kadang Windows kita lemot, sistem kita lemot, itu dipengaruhi juga dengan hard disk. Nah, upayakan perawatan hard disk secara berkala. Untuk defrag dan optimize ini saya yakin kita sering menggunakan di beberapa Windows sebelumnya. Caranya sangat mudah dan banyak cara untuk masuk ke defrag and optimize. Caranya cukup mudah teman-teman. Ini kalau saya pakai cara ini aja lebih cepat. Kita ke komputer atau disk PC. Nah, kita mau defrag atau optimize yang mana nih? Misalnya drive C. Oke, klik kanan, kita pilih properties, lalu pilih tools. Nah, di sini optimize and defragment drive ini kita pilih optimize. Nah, langsung kita optimalkan kinerja hard disk kita di sini. Ya, ini barusan saya defrag atau saya optimalkan dia, dan nanti kawan-kawan bisa nanti setting juga
bisa disetting waktunya, misalnya ini tiap hari, kemudian tiap minggu ataukah tiap bulan. Ya, saya sarankan ini kalau tiap hari juga agak ribet ya, karena harus update tiap hari nih. Oke, bisa tiap bulan, bisa juga tiap minggu. Oke, kita setting seperti itu. Nah, untuk cara ke-8 yaitu minimalisir penyimpanan data-data di drive, ya, di D atau di E kalau misalnya pembagian harddisk kita. Nah, apalagi teman-teman yang menggunakan harddisk lama, ya, itu sangat mempengaruhi juga kinerja Windows kita. Berbeda dengan kecepatan SSD. Nah, di sini saya sarankan untuk mengaktifkan Google Drive Offline. Silakan nanti diinstal seperti ini, Google Drive Offline. Oke, ini saya punya tambahan satu drive ya, yang ini Google Drive. Nah, ini tidak tersimpan di harddisk kita teman-teman, ini secara otomatis nanti tersimpan di drive dan mudahnya kita bisa akses di mana saja. Ya, ada sekitar hampir 100 GB sudah terupload. Nah, saya menghindar untuk menyimpan data di D ya, atau di harddisk, karena ini saya tidak menggunakan SSD ya teman-teman. Jadi saya menghindar juga, ini bisa mempengaruhi kinerja dari Windows saya. Oke. Nah, untuk penginstalan Google Drive Offline nanti bisa dilihat tutorialnya di panduan-panduan video saya sebelumnya, karena saya upload di channel ini. Silakan nanti bisa dinonton kembali ya, kan linknya di deskripsi video ini. Oke, kemudian cara yang ke-9 adalah matikan sinkronisasi on drive ya. On drive ini sangat penting ya bagi teman-teman pengguna Microsoft. Tapi kalau misalnya bagi kawan-kawan atau merasa ini tidak terlalu penting dan jarang digunakan, ya dimatikan saja, karena ini sering mengganggu pekerjaan kita sementara kita tidak gunakan fiturnya. Ya, seperti apa cara mematikan fitur sinkronisasi on drive? Oke, caranya ini cukup mudah. Bisa teman-teman nanti cek di taskbar bagian kanan bawah, itu ada icon on drive seperti ini. Nah, kita bisa langsung setting. Kayak di sini teman-teman pilih setting. Kalau misalnya tidak tampil icon on drive-nya di sini, ya teman-teman bisa masuk aja di Explorer, kemudian bisa dilihat tampilannya di disk PC. Nah, kalau ndak ada nih, kita bisa lihat di belah kiri nih. Oke, di sini ada on drive personal. Iya. Nah, ini nanti agak ribet ya kalau misalnya kita jarang gunakan. Kalau sering teman-teman pengguna Office ya silakan. Ini penting digunakan. Tapi saya jarang gunakan ini. Kalau ini tidak penting, ya kita klik kanan di on drive. Kita klik kanan di on drive. Kemudian di bawahnya itu ada on drive personal. Ya, teman-teman pilih setting. Nah, di icon ini teman-teman, kita masuk di icon. Kemudian di sini ada unlink disk PC. Oke, kita klik, lalu kita klik lagi unlink icon. Nah, secara otomatis ini tidak tampil, dia hilang ya, dia tidak tersinkron, dan nanti ini akan kita diminta terus untuk login. Ya, keluar aja. Oke, ini juga sangat mempengaruhi kinerja Windows kita. Oke, itu tips dan trik bagaimana mempercepat atau menstabilkan kinerja dari Windows 11. Semoga video sederhana ini dapat membantu kawan-kawan sekalian, terutama bagi pengguna Windows 11. Demikian, terima kasih sudah mengikuti tutorial ini. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.